Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar huruf konsonan dasar bahasa Korea ya. Kita langsung ke konsonan pertama ya, Giok. Ini yang berarti huruf G atau K ya. Kalau di Indonesia, yang kedua adalah Nien. Huruf Nien, kalau di Indonesia biasa kita sebut huruf N. Lalu yang ketiga ada huruf Diget. Huruf Diget kalau di Indonesia bisa kita artikan hurufnya D atau T ya. Lalu kita lanjut ke nomor 4 yaitu Real. Kalau di Indonesia kita bisa sebut hurufnya R atau huruf L ya. Lanjut ke huruf berikutnya yaitu Miem ya. Kalau di Indonesia biasa kita sebut huruf M. Kita lanjut ke berikutnya yaitu huruf Biep. Biep ini mempunyai dua arti yaitu huruf B sama P ya kalau di Indonesia. Lalu berikutnya yang ketujuh ada huruf Siot. Siot ini mempunyai dua arti ya, huruf S sama T. Itu juga tergantung penaruhannya ya. Kalau di bawah kita kasih T. Nanti kita bahas di bab berikutnya ya. Biar teman-teman nggak pusing, kita paling dasarnya dulu, baru ke depan kita lanjut ke tahap menengah. Lalu kita lanjut ke nomor 8 ya. Ini huruf Iyeng. Huruf Iyeng ini kalau di Indonesia bisa kita artikan NG ya, atau contohkan di sini ya biar nggak pusing. Di sini saya coba contohkan bank ya. Itu kalau di Korea itu bank itu kamar ya. Tapi kalau di Indonesia bank itu ya tempat penyimpanan duit ya. Saya contohkan biar nggak pusing ya. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya kalau seumpama ada huruf A ya, kan depannya 0. Itu jangan diartikan iyeng, tapi huruf A ya. Coba contohkan ya ini ya. Kalau begini berarti kita sebut huruf A, bukan sebutannya nggak, bukan ya. Eng bisa kita artikan kalau itu taruh di bawah. Dari sini paham ya? Kita lanjut ke nomor 9 ya, Ciet. Kalau di Indonesia biasa kita sebut huruf J ya. Sebenarnya ini ada dua arti antara J sama T. Kalau di depan itu artinya J. Kalau di bawah artinya T ya. Sebenarnya itu ada huruf 7 tuh yang artinya yang berubah ya. Dari huruf aslinya berubah huruf T. Ada 7. Saya sebutin ya huruf Siet, Ciet, Cet, Diget, IH ya, Siet, C dan sebagainya nanti saya bahas ya. Tapi kalau bunyi itu juga bisa artinya J seperti Jonen ya. Itu kan Jonen tapi pengucapannya Chonen ya. Tapi saya coba bahas ya sesimpel mungkin ya. Kita bahasa dasar dulu, kita artikan J ya. Lalu berikutnya yang ke-10 ya, ada huruf Ciet. Kalau di Indonesia hurufnya J. Nyebutin huruf C-nya anginnya keluar ya, C. Coba ya kalau teman-teman ngomong compong. Ya, begitu ya. Maaf kasar ini cuman ya biar gampang mengingat ya. Lalu yang ke-11 ada huruf Kiet. Kalau di Indonesia bisa kita sebut K ya. Huruf K-nya ada H-nya atau di depannya K. Dan ada huruf Tiet. Kalau di Indonesia bisa kita artikan TH ya, kalau bahasa itunya TH atau teh, anginnya keluar. Lalu yang ke-13 ada huruf Piet, anginnya keluar ya, Piet, Piet. Kalau di Indonesia bisa kita artikan PH ya atau P, ada ngepoh, P. Dari sini paham ya. Lalu yang terakhir ada huruf Hiet ya. Huruf Hiet ini kalau di Indonesia bisa kita artikan huruf H. H. Khusus huruf yang ada di samping ini ya, ada 5 ya. Itu 5 huruf konsonan ini mengandung bunyi aspirasi ya, di mana dalam pengucapannya diiringi dengan bunyi H ya, ngepoh. Dari sini paham ya? Kalau sudah paham kita lanjut besok lagi ya. Cukup belajar 5-8 menit ya. Terima kasih. Bye-bye.